nggak usah nunggu lama ke Aceh Bawah Galah, langsung kita gas aja lah. Ya. Dimana Ranger kali ini ternyata circle-nya, jalur pesawatnya cukup sulit kali ini. Wow, ini jalur pesawat yang agak menyulitkan untuk tim-tim yang punya drop zone di utara nih. Dan harusnya sih, ini harus ada early fight. Harusnya Pada saat vehicle ya, Ya. perebutan vehicle mungkin. Namun ada yang sulit, tentu ada juga yang dimudahkan. Dan menurut gue Livescape menjadi salah satu tim yang harusnya cukup dimudahkan sih, karena kalau melihat drop zone mereka beberapa kali menuju ke arah shelter dan sekitarnya, arah prison juga harusnya akan cukup baik untuk main di sana. Dan beberapa tim bagian selatan, no debate, mereka sangat mudah untuk bermain di jalur pesawat seperti ini. Yes, benar banget. Dan mungkin nanti circle-nya seperti apa itu yang akan menentukan lagi pergerakan setiap tim. Karena hari ini Erangel sejauh mata memandang dan sejauh kita melakukan cast, itu Erangel-nya circle ke arah selatan. Ya, itu lagi kan, emang. Betul sekali. Ini yang jadi PR SG kemana nih mereka? Lagi saya perhatiin aja nih. Ini kemana mereka? Karena kalau Kenapa mau tuh? ke atas ya nggak mungkin juga. Dan Cari kalau- vehicle dulu. Betul, cari Cari vehicle dulu. Dan vehicle. kalau misalkan looting tetap di atas, nggak boleh lama-lama karena circle-nya berada di bawah. Betul, dan kalau gue juga tadi Livescape berubah haluan ya, mengingat ini grup AC. Jadi sepertinya mereka bermain agak ke barat kali ini. Oh. Lagi dan lagi ya, ada gameplay-gameplay yang mungkin cukup berubah untuk sementara waktu melihat dari lawan-lawannya. Gila ya, berarti gini deh, kita bayangin, kita kan sambil nonton ini kan tahu lah ya, break itu kan 5 menit. Setiap match selesai, break 5 menit, tim-tim ini bermain lagi. Berarti waktu evaluasi mereka tipis banget loh. Betul. Apalagi kalau misalkan mereka tusut ya banyak waktunya ya kan. Tapi siapa yang mau tusun kan? Iya kan gak ada yang mau gitu. Nah. Ibarat kata kalau misalkan mereka sampai late circle dengan break yang begitu singkat, mereka bisa melakukan evaluasi dengan sangat cepat. Itu menurut gue itu bagus banget sih. Soalnya kan kalau misalkan kemarin-kemarin breaknya memang lebih lama, ada 15 menit, ada yang 10 menit. Player-player bisa bernafas lebih lega lagi. Dan memang hari ini kita lebih sedikit percepat juga karena memang hari ini tuh padat, ada PMNC juga kan. Kita mau providing tontonan biar kalian nggak balapan nontonnya ya. Semua tontonannya pokoknya bisa kalian tonton seperti itu. Tuh, baik lagi ujung dari DGL ini juga juara 1-2-nya nanti dapat slot ke PMNC juga kan. Itu dia. Jadi berkaitan gitu kan turnamen ini. Jadi mungkin kita bakal nontonin juga tim-tim mana yang kira-kira bakal menjadi saingan-saingan PMNC nanti. Jadi buat teman-teman juga yang lagi nonton, ingat ya seperti biasa untuk terus memberikan dukungan yang positif kepada tim-tim yang lagi bertanding. Soalnya gue lihat di live chat itu huru haranya, waduh hai. Aduh, hai. Banyak banget yang Hai. bisa dibilang memberikan komentar-komentar yang negatif ya. Ibarat kata kalau misalkan kalian yang berada di posisi player gitu kan, lagi turnamen besar, membaca live chat seperti itu, apa perasaan mereka gitu loh guys. Jadi usahakan, biasakan membangun kebiasaan yang positif, dimulai dari tata bicaranya, tata ngetiknya seperti apa. Betul. Jalan-jalan ke Balikpapan jangan lupa mengajak teman-teman. Cakep. Ayo kita support tim kesayangan tanpa menjatuhkan tim lawan. Wih. Scripted yang cukup baik, Iya, Sanskuy. Pantesan saja dari tadi saya melihat Sanskuy memandang meja tuh, Iya. karena dia lagi mikirin pantun apa. Iya, pantun apa yang cocok ya? Apa ya? Gak apa-apa San, tapi pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Itu yang paling penting ya teman-teman Betul. semua ya. Jadi Betul. gimana pun mereka putra-putri bangsa semua gitu loh. Jadi ya dukung semaksimal mungkin teman-teman, tapi nggak boleh ngejatoin juga, karena menurut gue pagelaran nasional kayak gini, walaupun gue sini porsi yang analis tim, tapi ada hal lain menurut gue dari future mereka semua gitu loh. Yoi. Mereka bisa berlaga ke skena yang lebih tinggi dan otomatis juga membanggakan nama bangsa Indonesia. Betul. Gitu. Ternyata kali ini dari segi alter ego mereka mengambil Skull. Ini adalah kita lihat berbeda dengan Erangel sebelumnya, yang mana Skull tadi sempat kita bahas juga, ini adalah tempat yang kosong, sekarang sudah diisi oleh tim alter ego. Alter ego itu kan biasanya turun di rumah air ya. Rumah air. Alter ego yang dulu. Dan school itu kan ada RRQ. RRQ. Nah, sementara memang RRQ tidak bermain, alter ego mengisinya. Bakal menarik nanti. Suatu hari kalau misalkan RRQ bermain juga itu seperti apa ya? Nah itu sih yang pasti akan menjadi pertanyaan besar ya. Akankah tetap seperti itu atau balik lagi ke Water Town ya? Karena menurut gue jalan panjang alter ego ini masih banyak loh Cijal dan juga Sanskuy. Karena kali ini bermain di DGL tidak ada RRQ. Ditambah nanti di PMNC pun mereka akan menjadi salah satu invited di group stage berarti ya. Iya. Bersama beberapa tim PMPL lainnya yang tidak bisa lanjut langsung ke arah PMPL Sen 4. Itu pun tidak ada RRQ Ryu. Jadi menurut Iya. gue bisa mematangkan untuk sementara waktu sih strategi di bagian apartemen dan juga school.
Ya, setidaknya sampai mereka menuju kalau bagusnya nanti bisa lolos ke PMP lagi lah, baru itu akan putar otak lagi kalau udah lolos ke sana. Betul. Sebelum mereka ya berhadapan dengan Anarkium masih bisa terus lah. Ya kita nggak tahu juga, siapa tahu nanti ternyata di PMNC itu juga ada tim lain yang mengambil Skul, tapi untuk saat ini di DGL Skul memang sangat-sangat lowong sekali. Nggak ada tim yang memang komit ngambil situ terus-terusan gitu. Kenapa coba Sans? Di DGL School dan juga apartemen nggak ada yang komit di sana. Kenapa tuh? Soalnya Kan DGL rotasinya- Pro salah. Waduh, kenapa tuh? Soalnya DGL Pro League untuk Indonesia. Bukan tim India, Waduh. tim Bangladesh Iya, yang betul. biasa ngecamp di apartemen. Ya, karena Nah. itu adalah Gameplay. kegelisahan saya dan LDW kalau main. Iya, Betul. soalnya emang gameplay setiap negara kan beda-beda. Betul, ada gitu ciri khasnya kan. masing-masing. Iya. Orang Indonesia biasanya kan kalau udah gabut mau kemana nih rotasi Skul. Itu tujuan orang Indonesia. Iya, misalkan Betul. lagi benar. gabut Di ya. school disambut. Nah, di Skul disambut. Waduh. Biasanya kalau nggak ke Skul ke Bukit Ronjok itu biasa kalau kita lagi main di klasik. Nah, Betul. pernah suatu hari nah nih kayak gini-gini Nah, nih. pada suatu hari. Pada suatu hari Hmm. saya dan LDW sedang bermain. Iya. Betul. Kita menuju ke Skul apartemen. Iya. Kita masuk kan. Kosong nih kayaknya, kosong nih. Nggak ada suara sama sekali. Betul. Masuk ke sebuah ruangan ternyata dari 4 titik yang berbeda. Ngebredet. Ngebredet. Setup mereka dalam. Setup di dalam, nggak ada Wow. vehicle, lootingan kayaknya masih bisa di loot nih ya. Iya. Masuk ruangan tanpa dosa kami, langsung 4 titik yang berbeda. Itu gua rasa konten deh. Jadi lu pada masuk ke kontennya Wah. dia. Bisa. Harus dicari nih. Pap, Bisa pap, sih. pap, 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 pap. Bisa dicari ya kayak gitu tuh. Karena memang itu kita kaget banget. Biasanya kalau misalkan ada orang yang kan kedengeran kan ada betul. stepnya. Biasanya juga satu ruangan cuma diisi 1 orang. Itu satu ruangan 4 orang dan satu ruangan bisa kan kita masuk sebelah kiri itu ada, sebelah kanan itu ada ruangan lagi, depan juga ada ruangan lagi. Iya. Betul. Itu diisi semuanya. Dan Iya, yang membuat memang- kita sangat kocar-kacir. Kocar-kacir. Yang bikin ngeselin itu karena mereka nggak step kan. Nah. Nggak nge-step itu. Jadi memang menyebalkan sekali. Gue yakin juga nih yang lagi nonton. Banyak nih, pasti. pasti akan merasakan hal yang sama juga. Kegelisahan-kegelisahan Jadi kayak seperti itu ya. iya, keresahan hati ketika bermain melewati apartemen. Entah mau apartemen school, apartemen Yasnaya, Nah, pokoknya yang berbentuk apartemen deh. Tapi cuma di E-Ranger. Kalau di Miramar, apartemen malah barbar. Iya, malah dicari-cari karena kan? beberapa apartemen di Miramar kayak di San Martin misalnya. Iya. Ini kita bisa manjat-manjat gitu loh dari Iya. apa kayak kardus-kardus, Oh, iya, bukan iya. kardus sih, Yang kayu, bolongan-bolongan kayu ya, gitu bolongan kan. itu bisa untuk Ha. manjat. Tapi di Ranjel gitu. Bahkan gua ada, ini kan mumpung lagi Calm Before the Storm ya. Iya. Gua ada kejadian lagi. Ha. Masuk, gua ngeratain satu tim nih. Stepnya hilang. Iya. Udah tanpa polos naik dong. Masih ada 4 manusia di atas nungguin. Ya Tuhan, ku bilang. Tahu nggak kata mereka apa? Nungguin ya. Waduh. Luar biasa memang apartemen punya cerita berarti ya. Ya, betul. Mungkin teman-teman juga punya cerita-cerita yang unik di apartemen ya, bisa tulis di kolom komentar juga. Gue yakin banyak sih karena apartemen terus area-area rozok di bukitnya itu adalah area-area kalau orang Indonesia lagi rotasi selalu ke sana. Soalnya gue ganti-ganti main PUBG sama orang-orang juga selalu kayak gitu gameplaynya. gitu. Betul. Kalau lagi gabut pasti kemana nih? Apartemennya Ya udah apart gitu. Apartemen school E-Ranger ya, Iya. apartemen PUBG Mobile ya. Iya, betul. Bukan apartemen yang lain ya. Iya, beda lagi. beda. Gitu. Aduh. Oh. Aduh, hai, nggak kayak gitu dong. Apartemen school kan itu kalau kita ke situ kan gratis. Betul. Oh gitu. Terus Nggak usah bayar pakai UC. Oh, gitu. Kan nggak usah ngegaca dong kalau mau Iya, ke apartemen. emang di mana sih apartemen yang bayar? Nggak tahu ya kan, kita kan lagi main PUBG Mobile juga dan kita lihat kali ini siapa tahu lagi liburan butuh tempat tinggal kan itu ada beda Oh, lagi. staycation. Staycation. Tapi kan kalau di school kan nggak buat staycation, buat perang itu. Oh buat Iya. perang. Karena kita mau berperang, bukan mau staycation. Ganti ya, bertamu udah nggak zaman. Nggak aja. Staycation. Kita mau staycation. Oh, iya, Bagus. staycation. Benar. Tapi kalau kita lihat dari circle-nya ini harusnya tidak terlalu menyulitkan tim-tim yang sedang rotasi karena kebanyakan sudah masuk dalam circle juga sih, Jam. Tapi ini luar biasa loh, 2 menit kita berbicara apartemen school, bahkan hampir 3-4 tadi gua hitung ya. Nah, baru berakhir. Baru. Silakan para caster. Seperti itu ya, seperti Flippy yang benar-benar melakukan atraksi berbahaya langsung saja terobos dari bagian jembatan kanan, tapi seenggaknya dia masih bisa menghindar. Dan sementara itu juga kalau kita lihat dari pergerakan drone digocek-gocek, spray down dari Kutil nampaknya tidak berhasil untuk menumbangkan atau meledakkan mobil dari seorang drone. Ya masih akan coba Lin ke arah kanan mencari pemain-pemain dari NFT. Nampaknya kali ini NFT akan coba dijegal oleh pemain NFT point itu dia. Satu hit masuk namun harus segera melakukan reload juga. Kembali akan coba membuka sebuah scope kali-kali 4 berganti dengan DP. Nampaknya dari seorang drone menuju seorang Kutil kali ini akan coba dibalaskan tadi. Tembakan-tembakan yang dilakukan oleh seorang Kutil.
Yes, lemparan granat pertama tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Ramones. Hanya splash damage saja yang masuk. Setup smoke sudah mulai dibuka. Mungkinkah Devs bakal langsung terobos ke arah Ramones? Kita lihat seperti apa, karena Kutil di belakang sana juga masih melakukan healing. Belum sempat untuk langsung melakukan backup ke arah Devs, tapi Devs ternyata berusaha untuk membuka angle shoot yang lain. Ada Ramones yang lagi cosplay menjadi ikan. Ya, kalau kita lihat ini dua-duanya cukup dirugikan. Sudah masuk circle yang kedua, sudah masuk blue zone yang kedua, bahkan blue zone sudah menutup juga. Mulai ada damage dari blue zone-nya dan membuat tim-tim ini tidak hanya fokus untuk menembak, mereka juga punya waktu, harus memiliki waktu untuk bisa melakukan healing maksud saya. Jadi harus dipikirkan juga, nggak cuma mikir nembak, tapi kapan waktu mereka untuk healing bertahan dari blue zone yang kedua kali ini. Yes, bener banget. Jadi banyak sekali tips-tips survival yang harus mereka pikirkan ya, gimana caranya supaya bisa meningkatkan poinnya di match kali ini. Dan sementara juga kalau kita lihat masih berusaha untuk berenang-berenang juga dari Ramones, nggak punya boostingan sama sekali, hanya lootingan tipis-tipis aja. Gimana Jan menurut lo, kenapa itu si NFT kayaknya lootingannya tipis banget deh? Agak cukup unik kalau Dia gua turun lihat. di itu kan Novo kan? Iya, ini menurut gua kasus menarik kalau kita berbicara dari circle-nya. Iya. Kalau menurut gua mereka nggak bisa untuk maximize their loots gitu loh. Walaupun tadi pesawat benar-benar membantu lah ya Membantu gerakan mereka ke arah Novo. Bahkan itu tadi salah satu tim yang early drop menurut gua Yes, betul. untuk menuju ke arah Novo. Harusnya looting duluan kan? Nah itu dia, harusnya looting duluan. Namun kembali lagi dengan momentum pas dengan circle, ingat ini circle turnamen, dipercepat circle-nya, oleh karenanya belum maksimal mereka looting udah harus bergerak. Tadi teman-teman perhatikan pergerakan mereka mencoba dengan tempo yang sama dengan circle yang mendorong ke arah play zone. Oleh karena itu komit dari Voin yang bermain dari Milta tahu pasti akan ada pergerakan cepat dibangun oleh tim yang turun ke Novo, yaitu NFT. Yes. Dicoba ditembakin, ya akhirnya makin sulit lah mereka untuk masuk. Ditambah tadi menurut gua dengan memperhitungkan circle mereka nggak bisa maksimal mendapatkan lootingan yang ada di Novo Repnoye. Oke, dan ngomong-ngomong circle, ternyata kembali mengecilkan circle-nya dari circle kedua menuju circle yang ketiga, menuju ke arah sebelah kanan dari Gatka. Dan kalau kita lihat banyak tim menumpuk di area jam 7. Jam 7 ya, benar, ada berbagai macam warna terlihat di depan sana juga. Dan sebelumnya kan memang circle-nya menyentuh area Pulau Selatan, tapi kali ini benar-benar langsung ngebanting full ke arah main island. Dan Evo's Red Face mendengar ada suara tembakan-tembakan juga, kayaknya langsung putar arah. Oh, ini dia San Moricek. Ada dua tim, Livescape dan juga Onyx nampaknya iring-iringan, tapi langsung saja berpisah, nggak mau fight di early kali ini. Dan ada tim hijau juga tadi, di mana itu sempat terlihat terpantau yang Livescape lewati, dan Onyx akan mendapatkan rumahnya di area sekitar Gatka. Ya, kalau kita lihat tadi dari kill feed-nya Fajar juga bisa mendapat satu knock ke arah lawannya. Nampaknya dari tim Nero. Kembali kita lihat kali ini dia nampaknya akan langsung melawan tim Nero yang ada di bawah sana. Bisa melakukan spray ke arah depan dan nampaknya langsung saja Exas bisa di take down. Namun dari sisi yang lainnya ada pemain-pemain Nero yang lain akan coba melakukan backup juga. Fajar kali ini bersama dengan yang lain akan coba melakukan tembakan, dan itu dia Fajar dengan DP-nya akan mencari lawan-lawan selanjutnya. Takai pun bisa meledakkan seorang Dino dari sisi lain. Nah ini dia, udah ada granat yang bakal digoreng-goreng juga oleh Genfos, dilemparkan ke depan. Apakah akan connect? Ternyata belum. Masih ada tembakan lagi dari Genfos, bakal menyusul. Mobil sudah hampir meledak, Rancid pun ter-takedown. Ini bahaya banget untuk Nero karena menyisakan last standing. Larry di belakang sana pun tertangkap, tapi ternyata what happened? Malah Genfos yang harus terkena tembakan dari McLary. Dan itu dia, trading terjadi dan tidak berhasil untuk bertahan lebih lama lagi untuk Larry. Larry harus dipulangkan, namun Nero masih ada pemain-pemain yang bertahan. Kita belum tahu pemain-pemain Nero yang lainnya. Ini dia ternyata berada di area yang cukup jauh dengan rekan-rekannya dan tidak bisa menyelamatkan. Bahkan tadi kabur saja satu pemain terakhir dari tim Nero dengan sebuah kendaraan. Oh, ini adalah fight di bukit yang memang bisa dibilang apa ya? Ini kayak gue pernah lihat deh fight kayak gini di PMPL juga. Ini benar-benar open field dan itu harus bermain dengan sangat hati-hati karena 360 derajatnya itu bisa ketembak juga dari berbagai sisi. Lihat tadi Fajar yang lagi sedang melakukan looting itu juga terkena beberapa peluru dan harus melakukan setup kembali. Ya, tadi satu pemain dari tim Nero itu ada di Ruins dan dia langsung muter jauh ya kayaknya. Mambo ya tadi ya? Ya, mampu kalau nggak salah. Betul sekali, dan kita berpindah ke arah yang lain. Takai sedang melakukan proning juga. Ada natural obstacle yang mereka manfaatkan. Batu yang cukup besar. Dua batu yang kali ini menjadi cover dari tim Takai. Sementara itu Aerowolf nampaknya akan coba untuk fight dengan lawan-lawannya di sisi yang lain. Ini
banyak banget tim yang berada di di rumah-rumah kecil aja melakukan split. Gimana Jan menurut lo Jan? Kembali lagi ya, ini adalah circle yang menuju ke arah bagian barat dari Pochinki. Teman-teman ketahui ketika Pochinki kita menuju ke arah barat dan bahkan circle kembali komit ke arah sana, itu adalah bagian open field. Nah, observernya teman gua nih. Langsung diliatin, ini dia yang gua katakan. Hanya ada beberapa rumah yang bisa dimainkan, rumah merah yang digunakan NFT, kemudian beberapa kompon, dan itu adalah kompon terbanyak yang dimiliki oleh Bonafide. Sisanya benar-benar open field. Oleh karenanya, memaksimalkan rumah sekecil apapun, ini akan menjadi kekuatan yang menambah defensif yang dimiliki oleh tim tersebut. NFT, kalau tadi teman-teman perhatikan dari kill feed, perjalanan ke rumah merah ini sulit banget karena terpotong oleh livescape juga yang ada di bagian belakangnya. Dan lagi-lagi dunia games ini behavior, kita lihat juga rotasi mereka akan selalu menuju ke arah sini. Namun kali ini temponya yang cukup terlambat karena udah ada beberapa tim lain, yaitu NFT di sini dan livescape. Ini yang menurut gua adalah kesempatan-kesempatan yang harus dimaksimalkan, walaupun karena NFT udah kalah secara kuantitas, agak cukup sulit untuk take down dunia games tadi. Ya benar, nggak mau kehilangan peluru terlalu banyak juga karena menembaki mobil itu kan chance-nya masih 50-50 kan. Oke, dan di sisi lain juga ini open field yang ternyata juga udah mulai banyak sekali tim, udah ada lemparan granat juga dari seorang Z10, tapi masih belum cukup juga. Ini adalah pinggiran zona yang bisa dibilang cukup berbahaya karena obstacle-nya itu cuma kayak ada batu-batuan doang, dan itu pun jarang-jarang. Ya, butuh banyak sekali smoke untuk menutup angle shoot dari area-area yang berada di dekat mereka. Bahkan kalau kita lihat Aerowolf juga kali ini memanfaatkan sebuah shake yang cukup kecil. Di sebelah kiri mereka ada tim EVOS, namun ada Z10 juga yang coba untuk merapat bersama dengan Flappy Boy kali ini. Nampaknya dari tim Flappy yang coba ditembak kali satu pemainnya, dan dia langsung saja didapatkan oleh seorang Potato. Nampaknya Fly Boy langsung tersungkur dan terknock end maksud saya oleh pemain-pemain dari Aerowolf. Kayaknya ada third party juga. Alter Ego tadi berhasil untuk melakukan steal kill terhadap Flyboy. Dan sementara itu juga kalau kita lihat Airwolf yang masih tersungkur, masih ada Spaoff yang di belakang sana dan Super Una yang sedang merangkak. Di sini Z10 tersisa seorang diri ya. Oh enggak, masih ada temannya di belakang sana. Frenzy kali ini bakal langsung menerobos ke barikade milik Airwolf. Oh no, ini celaka banget karena langsung saja tumbang. Itu sia-sia banget tadi health point-nya yang harus direlakan begitu saja karena terjatuh dari mobil. Ya, ditambah tembakan Alter Ego tadi. Ya, Datmos tadi ya yang mendapatkan satu main frenzy, dan itu dia ada sebuah tembakan cepat sekali nampaknya. Aerowolf pun dipulangkan oleh tim lain. Alter Ego kali join the fight dan mereka bisa memulangkan Aerowolf. Wow, Alter Ego nampaknya memanfaatkan momentum untuk mencari kill point karena mereka tahu mereka butuh step up lagi, mereka butuh poin yang lebih lagi untuk bisa keluar dari halaman ketiga. Kembali kita lihat kali ini Z10 nampaknya hanya berdiam diri saja dalam sebuah gubuk. Rocky sangat low dia dan akhirnya pun tertake down oleh seorang Debot kali ini, seorang Rocky, bahkan seorang Hades maksud saya. Yes, betul sekali, tapi harusnya masih bisa di backup oleh teman-temannya juga. Sementara ini udah mulai pecah loh, banyak sekali fight terjadi di circle keempat Jan. Betul, ini dia yang tadi gua katakan ya, dengan circle reduksi terbesar di 3 bergerak ke 4, tentu dengan tempat yang lebih kecil kayak gini, ini benar-benar terjadi kepadatan di bagian pinggir zona. Kali ini kita lihat ada Voin, Takai, bahkan di bagian bawah compound tersebut ada Alter Ego, dan pergerakan nantinya juga dari supply bank yang baru mau gue sebutkan karena memang tinggal last man standing. Lihat circle berikutnya, kalau menuju ke arah gorong-gorong, ini bakalan lebih chaotic lagi. Dan nah, kan? Oke, katanya. Dan kalau kalian lihat juga teman-teman, ini kayak fightnya kebanyakan di open field. Yang ada di rumah santai aja. Santai, itu dia. Santai aja. Makanya dari tadi tuh banyak banget yang udah rebutan rumah, berusaha untuk dapetin tanda tangan kontrak secepat-cepatnya supaya bisa lebih santai lagi dan nggak terlalu buang-buang utilities. Betul, tadi mungkin banyak tim yang cukup lama ya untuk mengurus AJB kayaknya. Waduh, wah, Oke, gimana lanjutkan, nih? silakan. Oke, silakan, Sanskuy. Nampaknya victim juga kali ini akan coba fight bersama dua tim yang lainnya, punya PR untuk melakukan revive juga, harus segera menyelamatkan rekan-rekannya. Kali ini kita lihat juga Takai ada di sana. Voin juga akan coba untuk melakukan retake ke arah pemain-pemain Takai, atau akan coba melakukan sapu bersih ke arah Takai dulu, baru mereka bisa dengan tenang masuk ke dalam circle-nya. Kalau nggak dibersihin dulu ini pemain Takai dan juga victim, Voin nggak bakal bisa masuk. Begitu juga dengan victim dan juga tim satu lagi yaitu dari tim Voin. Oke, dan kita lihat sekarang juga dari Takai udah satu persatu mulai tersungkur dan victim. Smart movement dilakukan, dia langsung repositioning tapi ternyata kembali lagi Mitsumi. Wow, di gaspol begitu saja nggak pakai rem, terabas aja lah bosku. Waduh, itu dia juga pergerakan counter
pun harus take down Dev2K kali ini. Memanfaatkan timing dan momentum. Genpos terlihat dengan sangat jelas di depan sana, langsung saja diterabas habis oleh Dev2K. Nah, Rocky kali ini akan coba di-spray dan itu dia Rocky nampaknya bisa mendapatkan Dev2K victim tapi dipulangkan karena ada seorang kutil kali dari tim Void. Dan ini yang saya katakan tadi, Void kalau mau rotasi harus melakukan sapu bersih dulu ke arah tim victim dan juga Takai, dan itu yang mereka lakukan walaupun tersisa satu orang saja kali dan sangat low HP. Wah gila, itu pergerakan terabas dari victim yang ternyata malah memulangkan tim mereka. Gimana Jan? Kaget. Gua speechless sih. Gua Tadi kaget. benar-benar speechless Gua juga karena kaget gitu. tabrakannya udah cukup baik. Iya. Namun tadi yang tidak diantisipasi adalah flank terlalu jauh ke dalam zona yang DPS udah sakit banget. Rocky menang, Iya. tapi the cost is too big. Dia kena damage yang besar dari peluru, ditambah DPS dari zona. Akhirnya ya bisa untuk Void melanjutkan pertandingan. Namun is not a big deal karena victim pun pulang dengan 7 kill. Oh, banyak banget kill point yang berhasil mereka dapatkan. Sementara itu juga ini adalah gorong-gorong yang tadi sempat dibahas juga oleh Eldoge. Ini bakal chaotic, bakal menjadi disaster juga. Ditambah lagi Kato lagi bermain dengan granat yang dilemparkan terus-menerus ke arah tim Dunia Games. Kita lihat kali ini Kato sangat-sangat siap sekali untuk melakukan spray ke arah depan Dunia Games. Mereka punya shake yang cukup kecil. Namun apakah shake kecil ini cukup untuk menutup cover dari tembakan-tembakan Kato? Dan kalau kita lihat sebelah kiri juga masih ada pemain-pemain Livescape yang lainnya. Mari kita lihat kali ini spray ke arah depan Kato, dan itu dia tidak bisa menyelamatkan rekannya di sebelah kiri. Langsung dipulang begitu saja. Kalau kita lihat lagi kali ini berpindah ke arah yang lainnya. Dunia Games nampaknya akan coba membuat karya seni dulu di dalam shake. Iya betul, menjadi mahasiswa DKV dulu ya di dalam. Itu banyak loh tadi sempat. Betul. Berarti kalau bisa kita lihat dia main stiker begitu banyak ya. Ini berarti sedari tadi dia nunggu di situ. Itu dia untuk killing the times ya. Iya. Ya mending buat art aja kan. Artsy banget Artsy orangnya. banget. Wow, ini dia juga pergerakan yang cukup signifikan dari seorang Onyx. Ada Jubrenki di depan sana dan Powerpunk yang sudah mulai memasakkan granat ke arah depan. Dilemparkan, kayaknya mereka benar-benar komit untuk langsung melakukan fight terhadap Genesis Dogma dan Jubrenki. 200 IQ gameplay bersembunyi di dalam sebuah mobil. Star gak tahu ada di mana. Itu dia masih berdasar-dasar dan boom, berhasil di take down. Snitcher pun demikian, dan what happened? Wah. Genesis Dogma dipulangkan, diratain oleh Onyx. Wow, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh tim Onyx. Taktis sekali mereka dalam bermain. Jobrenski dikirimkan untuk menjadi orang dalam tadi di sana, Wah. memberikan informasi dan teman-teman yang lainnya langsung sapu bersih untuk maju ke sana. The power of orang dalam. Orang dalam Eldoge. Gimana? Ini yang talent sama bisa gua katakan ini rough diamond sih. Dalam artian dia kayak berlian yang belum diasah gitu loh. Tapi udah ketahuan dia bakalan punya future yang luar biasa karena untuk ngambil keputusan untuk masuk dalam vehicle yang udah di smoke tadi. Ini bener-bener kalau kata Cijel tadi 200 IQ, let's say it's more than 200 menurut gua. 2000 IQ bisa bahkan karena ya GD udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa lihat dalam smoke itu apa. Sedangkan dengan TPP dia bisa ngelihat 360 derajat yang ada di sekitarnya keluar dan langsung porak-porandain defensif GD langsung. Waduh. Oke, 69 juga. Sakit Bro. kepala liatnya ya. Wow. Itu dia komit loh, benar-benar 100% komit, nggak ada tarik mundur sama sekali, nggak ada kayak aduh iya nggak, benar-benar langsung terabas aja ke depan. Dan sementara itu juga hampir saja Powerpunk ter-take down oleh seorang Leo, tapi itu dia benar aja ada backup fire dari seorang Teras yang langsung saja menumbangkan seorang Powerpunk. Kita lihat kali ini kembali Powerpunk memang sudah ter-take down, namun 3 player yang lainnya akan coba membackup dari belakang. Smoke juga sudah mulai di pop up, banyak sekali smoke. Smoke up di sana akan melakukan proning shoot lagi. Leo mencoba peruntungannya kembali. Berhasil tadi ke arah Powerpunk, namun akankah berhasil ke arah yang lainnya karena Jobrensi sudah tiarap, sudah merangkak kali ini menuju ke arah Powerpunk, bahkan melepas semua yang ada di tasnya kalau kita lihat. Yes, kayaknya Onyx nggak akan membiarkan Powerpunk bleeding out, masih berusaha untuk didekatkan secara perlahan supaya bisa di-revive. Lihat pergerakan dari Powerpunk, sudah merangkak-rangkak juga berusaha untuk survive. Tapi ini dia, utilities yang mulai dilemparkan dari 69 kemungkinan akan memberikan pressure yang lebih tinggi lagi terhadap player-player dari Onyx. Ya, kalau kita lihat kembali Trust akan melakukan proning juga dan semuanya sudah melepaskan tasnya. Semuanya udah benar-benar komit untuk melakukan proning. Karena ini open field banget. Hanya NFT yang punya sebuah compound. Dan kalau kita lihat tampaknya Onyx ter-take down satu playernya Boboho. Loh, namun dia masih bisa melakukan healing juga. KF melemparkan sebuah utility, dilemparkan juga dari seorang pemain-pemain dari tim DG tadi kalau kita lihat. Dan kembali kita lihat kali ini Flippy melakukan spray ke arah depan dan nampaknya McLaren-nya terbakar. Aduh, sayang banget. Aduh sayang banget, fokus ke skin. Oh iya benar. Fokus ke skin ya. Bukan aduh sayang banget pemainnya. Aduh sayang banget McLaren-nya jadi gosong.
Betul sekali. Namun ini bisa dimanfaatkan oleh KF. Dia jadi punya cover. KF juga akan fokus dulu ke arah depan karena KF tahu di depan sana ada DG dan akan coba dibakar. Mencari damage area nampaknya dari seorang KF. Yes, itu dia. Dan Onyx pun nampaknya satu persatu playernya udah mulai terculik juga oleh player-player dari 09. Tadi nampaknya permainan dari EVOS mengganggu pergerakan Onyx. Again and again, Onyx bertemu dengan EVOS. Kali ini Microboy pun dihentaskan. Ternyata ada 69 Kantra dari sisi lain. Three-way showdown kembali terjadi kali ini. Masih ada last man standing juga Trust. Entah dia sedikit kebingungan harus kemana karena rumputnya juga botak. Belum reboisasi. Nick masih bertahan seorang diri saja. Roning entah masih bisa healing atau tidak. Tapi ternyata Pepeng pun tertangkap. Last man standing Tama. Apakah bisa untuk survive? Karena semuanya udah mulai pincang-pincangan. NFT akan nonton aja makan popcorn ya. NFT, mereka melakukan ini kembali. Mereka sempat melakukan ini di match saat mereka mendapatkan WWCD tadi. Dan mereka mengulanginya lagi. Mereka cuma menonton, mencari informasi seakurat mungkin, menunggu momentum, dan pastinya mereka akan keluar nanti saat momentum itu datang. Kembali kali ini kita lihat EVOS masih bertahan dengan 2 orang di sana ke arah KF. Dipulangkan juga. NFT masih 2 orang dan NFT itu punya compound. Dan ini dia, kita lihat Flippy hanya mencari informasi terlebih dahulu. Yes, betul sekali. The Last Dance. Ini dia Tama, last man standing. Kayaknya udah nggak bisa bertahan begitu lama lagi. Dan goodbye untuk Tama Slayer. 3 tim tersisa. NFT 2 playernya, EVOS 2 playernya, dan Nick sebagai last man standing dari Onyx. Nick kita lihat kali ini menjadi harapan terakhir, menjadi satu pemain terakhir dari tim Onyx. Kalau kita lihat memang Nick itu berada di area yang berbeda dengan NFT dan juga EVOS. NFT dan EVOS itu berdekatan, tapi Nick dia sendirian dan dia berada di zona yang sudah bergerak terlebih dahulu daripada tim NFT dan juga tim EVOS. Itu dia, Nick juga dipulangkan kali ini kalau kita lihat tersisa 2 lawan 2 Cijel. Yes, 2 versus 2 situation. Kali ini goreng-goreng granat dulu dari seorang Flippy dilemparkan ke depan untuk membuka genderang perangnya. Tapi Lizard dan Microboy punya jerami dan juga sebuah forting. Begitupun juga dengan NFT. Ini bakal menjadi adu close combat yang bakal panas banget antara NFT dan juga EVOS. Ya, Circle juga akan segera menutup sebentar lagi. Flippy punya PR 15 meter setidaknya untuk masuk ke dalam circle-nya juga. Kita belum tahu apa yang dihadapi oleh EVOS. Apakah mereka juga punya PR untuk masuk ke dalam circle. Namun EVOS sudah merangkak-rangkak kali ini. Akan kembali spray juga nampaknya Microboy melakukan spray ke arah Flippy terlebih dahulu. Posisi dari NFT udah lebih ketahuan daripada EVOS. Yes, Lizard udah nggak punya boostingan healing sama sekali, benar-benar kosong. Sekalinya dia low, udah low, nggak bisa melakukan healing lebih lagi. Tapi di sini kalau kita lihat Swavel dengan kawannya nampaknya lebih aman, lebih santai. Lizard pun demikian, nggak mau banyak gerasak gerusuk. Kedua tim ini bermain dengan sangat pelan-pelan, sabar, merangkak, memasak, goreng granat dulu gak sih? Belum digoreng. Tapi kalau kita belum lihat panas. dari circle-nya EVOS ini lebih diuntungkan. Mereka nggak perlu jalan, tapi dari Flippy itu perlu 6 meter untuk maju. 6 meter tuh lumayan loh kalau ngerangkak. Itu granat. Sangat low sekali seorang Flippy. Dan ini dia saat mulai mendekat ke arah EVOS. Sudah ditunggu granat-granat panas dari Lizard dan juga Microboy. Yes, itu dia Swavel berhasil di take down oleh pemain dari EVOS dan